Nelayan juga pelabuhan sekarang katanya udah mau dibangun, sampai sekarang belum. Kami dari nelayan berjuang dari tahun 98 untuk mendapatkan pelabuhan di Pangandaran sampai ke Departemen Kelautan, terus Departemen Timbraswil dulu tahun 98, kalau nggak dari tahun 2000 sudah ACC, tapi sampai sekarang belum dibangun pelabuhan. Nah, makanya kalau dikatakan adil ya belum terasa adilnya. Presidennya tolong perhatiin yang kecil aja, jangan hanya janji-janjinya aja. Wong cilik mana kan nggak ada. Katanya kan kalau gubernur mau ke sini buat pinjaman orang-orang kecil, nelayan, mana buktinya? Nggak ada, nol, itu nol besar, nggak ada sama sekali. Ya satu-satunya jalan kalau mau ini, lihatlah orang-orang kecil, kasih pinjaman tuh ringan, kasih keringanan. Ini pakai pinjam 1 juta aja surat rumah harus kita keluarin. Kami sih memang mengharapkan kemajuan ya karena sekarang mah tahu sendiri, sedikit-sedikit ribut. Emang kayaknya di sini juga pedagang macam kayak kemarin-kemarinnya kan demo, otomatis jumlahnya tuh nggak ada ke sini, sepi sama sekali. Dahulu, para pendiri negeri ini menancapkan fondasi pembangunan berbasis pertanian. Namun sebelum hal tersebut terlaksana secara maksimal, sudah berganti haluan ke basis industri. Jadi saya kira ekonomi Pancasila yang membahas kehidupan ekonomi rakyat pertanian dalam hal ini itu betul-betul memerlukan pengkajian, memerlukan upaya untuk meneliti betul mengapa pertanian kita itu sekarang mengalami defisit, sehingga pangan pun harus mengimpor dari luar negeri. Sebab kalau kita mau, kita pernah swasembada beras pada tahun 84. Pada waktu itu seluruh kebutuhan bisa dipenuhi dengan produksi dalam negeri. Ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah atau kota dan desa semakin nyata. Desa yang seharusnya menjadi kekuatan ekonomi ditinggal warganya hijrah ke kota menjadi kaum marginal. Indonesia bisa stabil, bisa rakyatnya makmur, terus nggak ada KKN lagi, juga pemerintahnya juga nggak ngomong doang, ya pokoknya lebih banyak tindakan lah daripada makmur lah. Jadi saya kira tadi kita bisa melihat pertanian pedesaan, ekonomi Pancasila itu adalah ekonomi real, kehidupan nyata dari penduduk yang apabila
dipelajari betul, itu kita bisa mengerti bagaimana memecahkan masalah ekonomi kita. Tapi kalau kita tidak mempelajarinya secara sungguh-sungguh, ya akhirnya kita tidak tahu apa yang menjadi tantangan bangsa ini di bidang pangan, di bidang perekonomian pada umumnya. Jadi saya kira kesimpulan kita ya, ekonomi rakyat itu selalu harus dijadikan topik utama di dalam pembahasan ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila adalah ekonomi rakyat, ekonomi bangsa Indonesia yang mayoritas petani, sehingga kalau kita bicara ekonomi Indonesia tanpa membicarakan pertanian, saya kira itu tidak menggambarkan kondisi real. Dalam bahasa Inggris itu sebetulnya ada istilah real economics, real life economics itu ya ilmu ekonomi mengenai kehidupan nyata. Jadi saya kira ekonomi Pancasila adalah real life economics.